Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam kegiatan pembelajaran secara online. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal asesmen madrasah Mapel Akidah Akhlak kelas 9 MTS tahun pelajaran 2022-2023. Nanti kita akan bahas contoh soal dan pembahasannya tentunya ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus dalam belajar ya, dan mudah-mudahan nanti nilainya bagus. Oke anak-anak, kita langsung ke soal. Soal yang pertama, perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bersifat A. Irodat, B. Wujud, C. Kudrat, D. Wahdaniyah. Untuk menjawab soal nomor 1, kalian juga harus tahu arti dari Qul huwallahu ahad. Artinya adalah, katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, nanti kalian harus tahu juga sifat-sifat wajib Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Sifat wajib Allah diantaranya adalah ini: wujud, idam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, kudrat, irodat, ilmu, hayat. Kemudian sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basuron, mutaka, liman. Nah, ini artinya ada di sampingnya. Nah, ini wujud ada, idam terdahulu, baqo kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsi berdiri sendiri, wahdaniyah esa, kudrat berkuasa, kemudian irodat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup. Nah, kemudian sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman, qadiran maha kuasa, muridan Allah maha berkehendak, kemudian aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basyiran maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Baik. Nah, kemudian ini adalah sifat mustahilnya. Nanti kalian bisa baca. Dan ini jenis sifat-sifat Allah. Ada yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kalian tadi sudah tahu ya bahwa Allah itu mempunyai sifat, diantaranya adalah Allah Maha Esa. Nah, yang berkaitan dengan ayat di sini adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, maka jawaban yang paling tepat adalah Allah bersifat wahdaniyah, yaitu Esa. Nah, Allah itu satu. Kemudian soal nomor 2, kalian perhatikan. Ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Al-Quran surat An-Nisa ayat 13. Nah, pertanyaannya adalah sesuai Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 yang bukan dampak positif dari sifat taat kepada Allah adalah yang pertama, memperoleh kemenangan yang agung. Yang B, mendapatkan balasan berupa surga. Kemudian memperoleh ridho Allah. Kemudian menjadikan hidup menjadi gelisah. Untuk menjawab soal nomor 2, kalian perhatikan dulu. Nih ya, yang namanya taat, ini menurut bahasa artinya adalah tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Adapun
manfaat dari ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu menaati perintahnya dan memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah yang kita baca tadi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal di atas, ya, soal berikut ini adalah yang tidak atau yang bukan dampak positifnya ini adalah menjadikan hidup menjadi gelisah. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, ini soal nomor 2. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nomor 1, khusyuk, hati yang ikhlas, kemudian menjaga waktu dan batasan-batasannya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Nah, dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk adab sholat. Nah, ini masuk pembahasan mengenai adab sholat. Apa jawabannya? Nomor A 1, B 2, C 4, D 5. Nah, untuk menjawab ini kalian harus tahu adab dari sholat. Adab sholat diantaranya yang pertama adalah khusyuk. Yang kedua, hati yang ikhlas. Kemudian ketiga, menjaga waktu dan batasan-batasannya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis yang ada. Kemudian menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang keenam, memakai pakaian yang terbaik. Ketujuh, menyesal serta bersedih, kemudian melakukannya dengan khusyuk. Nah, ini adalah diantara adab-adab sholat. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kalian perhatikan ya. Ini adab-adab sholat. Berarti yang bukan termasuk adab sholat ini adalah yang keempat ya ini. Ini membaca surat Al-Fatihah ini bukan adab sholat, tetapi merupakan bagian dari rukun sholat. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Harus dicermati dengan baik soalnya. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan. Yang dimaksud dengan adab sholat dan zikir adalah A, tata cara dan zikir yang baik. B, etika sholat dan zikir yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang C, hal-hal yang harus dihindari dalam sholat dan zikir. D, melaksanakan sholat dan zikir di tempat yang benar. Nah, kalian harus tahu apa itu sholat ya. Sholat ini merupakan berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata sholat yang memiliki arti adalah doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat rukunnya. Ini adalah sholat. Kalian harus tahu pengertian sholat ya, biar nanti kalian bisa menjawab bagaimana adab sholat. Zikir. Nah, ini zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut asma Allah, yakni berzikir merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah. Ini zikir secara lisan. Ya, jadi anak-anak semuanya, ini zikir artinya mengingat Allah. Kemudian sholat ini merupakan bentuk ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Untuk itu, ketika kita melihat ada soal tentang adab sholat dan zikir, maka jawaban yang tepat adalah
Ini etika ya. Jadi zikir ini harus punya etika. Demikian juga sholat ini juga harus menggunakan etika yang nanti disebut dengan adab. Nah, etika sholat dan zikir yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Oke, ini nomor 4. Kemudian nomor 5, perhatikan. Sikap yang mencerminkan beriman kepada malaikat Malik ditunjukkan pada pernyataan sikap berikut. A. Senantiasa jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan. B. Senantiasa melaksanakan perintah Allah. C. Mempersiapkan amal baik agar kelak di akhirat tidak masuk neraka. D. Mempersiapkan amal agar kelak di alam kubur terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab nomor 5, kalian perhatikan dulu ya keterangan berikut. Malaikat. Nah, ini malaikat ini adalah sebagai makhluk rohani yang bersifat ghaib. Mereka diciptakan dari nur ya atau cahaya. Karena sifatnya ghaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Nah, kita langsung ke tugas-tugas malaikat. Ini ya, jadi nama dan tugas malaikat kalian harus tahu dan hafal juga ya. Nah, ini malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki. Kemudian malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir tugasnya memeriksa amal manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Ini malaikat Raqib dan Atid. Kemudian malaikat Malik, ini yang jadi pertanyaan ya. Malaikat Malik ini tugasnya adalah mengendalikan api neraka. Dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, kalian harus tahu ya tugas malaikat Malik, yaitu mengendalikan api neraka atau menjaga pintu neraka. Maka jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah sikap yang mencerminkan beriman kepada malaikat Malik ditunjukkan dari pernyataan sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah mempersiapkan amal baik agar kelak di akhirat tidak masuk neraka. Oke ya, ini adalah soal nomor 5. Baik anak-anak semuanya, untuk soal berikutnya ya nanti kita akan lanjut di part yang kedua. Oke, semangat dalam belajar ya. Semoga apa yang Mbak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Ya, itu adalah kisi-kisi soal asesmen dan kalian harus wajib mempelajari secara menyeluruh materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.